Apakah masyarakat-masyarakat adat kita ini juga dilibatkan dalam misalnya pengawasan atau pengelolaan kawasan-kawasan tersebut, sehingga mereka ini juga merasa bahwa hak ulayat mereka ini juga dilindungi dan keberadaan mereka juga di dalam situ juga diakui dan terlindungi, begitu Pak Yarman, atau semacam apa? Oke, iya, keikutsertaan masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu sangat penting sekali. Kan kita melibatkan masyarakat bukan saja langsung di lapangan juga. Bagaimana kita melakukan perencanaan, pembuatan RPJP, kawasan taman nasional zonasi, kita ajak mereka berdiskusi dan sama-sama kita memberikan minta masukan dari mereka. Setelah itu pada kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan-kegiatan di kawasan juga kita mengajak masyarakat yang ada di situ, juga masyarakat lokal yang di situ, biar bersama-sama kita setidaknya meningkatkan ekonomi mereka sekitar itu. Walaupun mungkin kita tidak bisa memfasilitasi semua masyarakat yang ada di situ, artinya mungkin ya kita sebagaimana kita tahu lah kalau masalah anggaran pemerintah yang sangat terbatas sekali. Paling-paling kita mengikutkan berapa orang kita ini aja. Dan tadi saya sampaikan juga selain itu kan pemberdayaan masyarakat juga kita lakukan. Itu bantuan-bantuan apa segala kita berikan. Dan kita tahu bahwa tiap tahun kita memberikan 10 kelompok, kurang lebih 10 kelompok pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Cibubur. Artinya begini, kita tahu bahwa Taman Nasional Wasur secara keseluruhan termasuk Rawa Biru ini merupakan lahan basah yang sangat luas. Hampir 75-80% pada saat musim hujan itu tergenang air. Artinya ini sangat sensitif sekali terjadi pencemaran ini. Artinya saya sering sampaikan ke masyarakat, ke perusahaan-perusahaan apalah, termasuk pertanian apa segala, supaya dalam pemanfaatan tanah, pengolahan tanah atau apa jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kimia itu, karena pada saat tertentu pasti akan gampang sekali tersebar dan masuk ke air minum ini kita yang minum, itulah itu. Dan juga kita tahu bahwa selain itu juga kita tahu bahwa sekarang ini kita lihat di pantai kan sekarang banyak terjadi musibah apa segala. Itu juga kita coba mengurangi pemanfaatan pasir yang ada di pesisir pantai. Kita tahu bahwa kita sekarang agak khawatir juga sebenarnya. Apakah Rawa Biru ini bisa bertahan beberapa tahun ke depan? Karena tahu bahwa sekarang air laut masuk ke rawa-rawa. Rawa-rawa terdekat di situ kan rawa-rawa dogamit, ada rawa dogamit juga di Ndalir. Itu mungkin pada musim-musim tertentu sudah mulai selobar. Sudah mulai air masuk ke dalam dan itu akan mengalir, pasti akan ke Rawa Biru juga nantinya. Itu yang kita takutkan itu saya. Itu kita mengurangi itu ya, alhamdulillah ya. Kita tahu itu pelajaran bagi kita juga ini. Karena musibah datang itu pada saat kita baru tersadar itu. Baik. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita, apakah itu nantinya juga bisa mensuplai kepada masyarakat kita atau itu sebagai cadangan, misalnya ketika Rawa Biru kekurangan air lalu disuplai dari daerah yang baru itu, atau semacam apa Bu Katrina? Baik, terima kasih. Sebenarnya perencanaan pembangunan sumber air baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, di mana sumber atau inti utama itu dibangun oleh KSDA. Ya, sedangkan IPA, instalasi penjernihan airnya maupun pemasangan pipa distribusi dan sambungan rumah itu adalah Dirjen Cipta Karya. Ya, tujuan utama dibangun sumber air baru sebenarnya memang harus sampai ke kota ya. Makanya kenapa intake-nya itu sangat besar, kapasitasnya 350 liter per detik. Sedangkan di IPA di Tanah Miring di belakang kantor distrik itu 80 liter per detik. Sehingga perencanaan ke depan memang harus sampai di kota. Namun ada memang permasalahan untuk penyeberangan pipa, kita ada kesulitan, teman-teman dari Kementerian PUPR ada kesulitan karena tidak diperbolehkan pipa itu menggantung atau dipasang di jembatan Maro, karena nanti akan berakibat kerusakan. Nah, ada perencanaan yang saya dengar dari teman-teman PUPR melalui Pak Bupati, rencananya memang akan dipasang melalui belakang ya, di belakang, tetapi memang harus ditenggelamkan di dalam air sehingga harus akan dipasang sampai di sumber air kami di IPA Wasur sebenarnya Pak. Tapi perencanaan ke depan, karena saat ini memang perencanaan baru sampai pelayanan kepada distrik yang dilalui oleh jaringan pipa. Kondisi terakhir instalasinya sampai di daerah mana ini Bu? Sekarang malah sudah sampai pemasangan Pak, pemasangan SR. Bahkan kami kemarin sudah rapat, sudah melapor juga ke pemerintah daerah melalui teman-teman Bapeda, PUPR dan Ibu Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan.
Dari Kementerian PUPR meminta bisa bulan ini juga, bulan Mei ini juga sudah harusnya mulai operasional, walaupun memang kita masih menggunakan air dari sirkuit ya, sirkuit pon yang sudah dibangun. Ada sumur di situ, sumur dangkal yang bisa kita manfaatkan sambil menunggu air yang dialirkan dari sumber air utama intake oleh teman-teman dari KSDA. Baik, terima kasih.